Salam sejahtera bagi semua. Berjumpa kembali hari ini dalam edisi Suara Gembala Gemibem dalam tuntunan tema Kasih adalah identitas dan jati diri pengikut Kristus yang setia. Saudara-saudaraku, biasanya kita akan dengan cepat mengenal seseorang oleh karena ciri tersendiri yang melekat pada orang tersebut, seperti gaya, karakter, penampilan, atau tanda atau simbol khusus, sehingga dengan itu dapat cepat menyampaikan dan menjelaskan identitasnya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki identitas atau jati diri. Itulah kasih. Berbicara tentang kasih berarti kita juga berbicara tentang Allah. Kasih adalah identitas yang paling hakiki dan utama yang bukan hanya terlihat dari pengakuan, tanda-tanda atau simbol, namun terlihat dari cara pendemonstrasiannya. Bagi orang percaya, berbicara tentang kasih merupakan satu hal yang tak lazim lagi. Kasih banyak kali dibicarakan, disampaikan, dan diajar-ajarkan dari orang kecil sampai orang dewasa. Sepintas terlihat sederhana, walau kadang prakteknya tidak mudah. Namun, kasih berdampak sangat besar. Kekristenan dan kasih itu tak terpisahkan, sangat melekat, menjadi gaya hidup yang harus dinyatakan tanpa mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih terwujud karena kita manusia terlebih dahulu telah menerima kasih Allah yang begitu besar. Dari proses penciptaan dan pada saat Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup di dalamnya sampai penyertaan di saat ini. Olehnya manusia menerima kasih dan memberi kasih itu kepada sesama. Saudaraku, nah pokok inilah yang mau dijelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 yang berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Rasul Yohanes dalam suratnya memberi nasihat bagaimana pengikut Kristus menghadapi pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu pada waktu itu. Pengikut Kristus harus tetap memelihara dan menampakkan hidup yang saling mengasihi. Perwujudan mengasihi Allah, maka harus juga saling mengasihi. Nah, praktek kasih inilah yang mampu menjadi identitas atau jati diri pengikut Kristus. Kasih adalah hakikat Allah. Allah adalah kasih. Dan kasih itu tetap dan kekal. Kasih yang tidak memandang muka, tanpa pamrih dan syarat. Kasih yang tidak dibungkus dengan kepalsuan. Saudara-saudaraku, kasih Allah inilah yang memotivasi dan menggerakkan kita untuk dapat saling mengasihi. Jadi mengasihi adalah suatu perintah yang harus didemonstrasikan dalam hidup sehari-hari. Tidak boleh dilanggar. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesamanya, kasih kita tidak berarti apapun. Dalam firman-Nya, barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, maka tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi Tuhan bukan hanya diucap lewat mulut dan dirangkai dalam tulisan yang indah, tapi harus ditunjukkan
dilakukan lewat praktek hidup yang benar-benar mengasihi saudaranya. Mother Teresa dalam tulisannya berkata, dalam hidup ini kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang hebat, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Tunjukkan dan perlihatkan bagaimana kasih Allah itu pada sesama kita. Kasih mampu meruntuhkan kebencian, melenyapkan ketakutan, dan membangkitkan harapan. Saudaraku, kita adalah pengikut Kristus yang setia, yang mengaku mengasihi Allah. Olehnya, nyatakanlah identitas dan jati dirimu dengan hidup saling mengasihi dengan semua orang. Kasih itu bukan pilihan, tapi suatu kemutlakan. Itulah identitasmu yang sejati.